Saya akan menjelaskan tentang batasan dan pembagian steroid tumbuhan penghasil steroid. Di sini saya mengambil jurnal Alchemy, Journal of Chemistry, dengan judul Aktivitas Antioksidan Isolat Steroid Hasil Kromatografi Lapis Tipis dari Fraksi N-heksana Hydrilla verticillata, di mana jurnal ini termasuk ke Sinta 3. Di jurnal ini dikatakan, pada penelitian sebelumnya, tumbuhan Hydrilla verticillata ini mengandung metabolit sekunder, yaitu ada flavonoid, alkaloid, steroid. Nah, jadi pada penelitian ini lebih memfokuskan ke steroid. Adapun langkahnya itu yang pertama yaitu ekstraksi sampel. Nah, sampel diekstraksi dengan cara maserasi. Mengapa menggunakan metode maserasi? Karena maserasi ini dipilih karena aman digunakan untuk mengantisipasi senyawa yang tidak tahan panas. Nah, maserasi pada Hydrilla verticillata ini menggunakan metanol pelarutnya, karena senyawa metabolit sekunder di alam pada umumnya itu berbentuk glikosida, sehingga ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut yang bersifat polar. Nah, pelarut yang bersifat polar itu contohnya itu golongan alkohol, salah satunya yaitu metanol. Jadi metanol ini dapat melarutkan senyawa metabolit sekunder dan memiliki titik didih yang rendah, sehingga mudah diuapkan dan cocok digunakan untuk maserasi Hydrilla verticillata ini. Selanjutnya itu dilakukan hidrolisis dan partisi, di mana hidrolisis ekstrak metanol Hydrilla verticillata ini dilakukan dengan cara penambahan HCl. Lalu setelah didapatkan hidrolisat dari hidrolisis tadi, kemudian dipartisi, di mana melakukan ekstraksi cair dengan cair. Nah, dengan menggunakan pelarut N-heksana. Pelarut N-heksana ini bersifat nonpolar, sehingga bisa melarutkan senyawa yang bersifat nonpolar seperti steroid yang kita inginkan. Selanjutnya dilakukan uji fitokimia. Uji fitokimia ini dilakukan dengan melarutkan fraksi N-heksana dalam kloroform, kemudian ditambah asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat. Nah, apabila terjadi warna hijau kebiruan menunjukkan adanya golongan senyawa steroid. Di sini terdapat pada gambar menunjukkan warnanya itu hijau kebiruan. Nah, jadi terbentuknya warna hijau kebiruan ini menunjukkan fraksi N-heksana Hydrilla verticillata ini mengandung golongan senyawa steroid. Langkah selanjutnya yaitu pemisahan dengan KLT analitik. Nah, pemisahan dengan KLT analitik ini menggunakan 5 variasi eluen yang berbeda. Dapat kita lihat pada tabel, itu terdapat 5 eluen dengan perbedaan perbandingan N-heksana dan etil asetat. Hasilnya dapat kita lihat pada gambar. Nah, sesuai dengan gambar, pola pemisahan pada eluen 4 dan 5 itu menghasilkan jumlah noda yang sama dan terbanyak daripada variasi eluen yang lain. Namun, eluen 4 ini memiliki pola pemisahan noda yang terduga steroid lebih bagus dibandingkan dengan variasi eluen 5, karena jarak antara senyawa terduga steroid dan triterpenoid itu lebih jelas daripada yang eluen 5. Nah, di sini kita bisa melihat steroid itu yang berwarna hijau. Dapat dilihat jaraknya itu lebih bagus yang eluen 4 daripada eluen 5. Nah, oleh karena itu, maka selanjutnya dilakukan pemisahan KLT preparatif. Nah, itu yang digunakan yaitu variasi eluen 4 yang tadi, di mana perbandingan N-heksana dan etil asetat itu 4:1, karena tadi itu yang terbaik dari pemisahan KLT analitik. Nah, pemisahan KLT preparatif ini tujuannya untuk mendapatkan isolat steroid. KLT preparatif ini berbeda dengan KLT analitik karena jarak elusi yang berbeda itu, sehingga pada KLT preparatif senyawa yang awalnya berhimpit itu akan nampak terpisah. Nah, hasil pemisahannya itu dapat kita lihat pada tabel. Di sini terdapat 18 triterpenoid dan 1 steroid. Yang steroid itu di nomor 16. Dapat kita lihat pula pada ilustrasi gambar di sini yang berwarna itu pada spot 16 terdapat steroid berwarna hijau. Nah, yang noda yang steroid berwarna hijau itu dikerok, dilarutkan dengan pelarutnya, dipisahkan menggunakan sentrifug dan diuapkan pelarutnya. Nah, isolat tersebut kemudian diuji antioksidannya menggunakan metode DPPH. Nah, DPPH ini digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan melalui kemampuannya dalam menangkap radikal bebas.
Nah, aktivitas antioksidan tersebut diukur berdasarkan transfer elektron yang dilakukan oleh antioksidan. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu pengukuran aktivitas antioksidan pada sampel. Nah, masing-masing isolat dilarutkan dengan etanol dengan konsentrasi 50 ppm. Nah, konsentrasi 50 ppm tersebut dibagi menjadi 5 konsentrasi ppm yang dapat kita lihat pada tabel. Nah, pada tabel diperoleh persen aktivitas antioksidan dengan rumus absorbansi sampel dikurang absorbansi kontrol per absorbansi kontrol dikali 100%. Didapatkanlah hasil sesuai tabel. Kemudian diketahui nilai EC50 sampel itu sebesar 5,109 ppm. Nah, senyawa itu dikatakan aktivitas sangat kuat apabila memiliki nilai EC50 kurang dari 50 ppm. Jadi, senyawa steroid ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat karena di bawah 50. Nah, EC50 itu adalah bilangan yang menunjukkan konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat proses oksidasi sebesar 50%. Jadi, semakin kecil nilai EC50, maka berarti semakin tinggi efektivitas atau aktivitas antioksidannya. Nah, langkah terakhir itu dilakukan identifikasi steroid dengan LC-MS. LC-MS ini instrumen yang memisahkan senyawa berdasarkan berat dan struktur molekul serta distribusi kepolarannya terhadap fase diam dan fase gerak yang digunakan. Nah, pada tabel diketahui isolat hasil KLT preparatif fraksi N-heksana, hasil hidrolisis ekstrak metanol hidrila verticillata itu menghasilkan spektra massa dengan M per Z ion prekursor sebesar 397 dan M per Z ion produk sebesar 161. Nah, di mana nilai ini sesuai dengan ion prekursor dan ion produk senyawa steroid beta-sitosterol. Nah, ini struktur dari ion prekursor, ion produk, dan beta-sitosterol ditunjukkan pada gambar. Pada gambar struktur ini kita bisa lihat struktur ion prekursor dan ion produk itu mirip atau sama dengan struktur beta-sitosterol. Nah, ion produknya ini sebesar 161 dan ion prekursor beta-sitosterol itu memiliki M per Z-nya 397. Jadi kesimpulannya, tumbuhan hidrilla verticillata ini mengandung senyawa steroid dan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Nah, senyawa steroidnya itu berupa steroid beta-sitosterol.